Yang keempat juga, yang wacana yang mungkin masih asing di masyarakat itu mengenai tentang kalau ada kejahatan korporasi, itu sebaiknya perusahaan-perusahaan itu diberikan hukuman mati. Artinya tidak diaktifkan lagi atau dibubarkan. 4 hal yang sering kali kita dengar masyarakat menyuarakan tentang orang-orang bejat ini atau orang-orang busuk ini, ya kan? Tapi kan lagi-lagi cuma hanya propaganda. Karena instrumen hukumnya tidak mendukung. Ironisnya, para pelaku kejahatan luar biasa korupsi terkesan tidak jera dan tetap hidup sejahtera setelah menjalani hukuman mereka. Padahal, banyak masyarakat yang jadi korban karena kejahatan yang mereka lakukan. Menurut Armstrong, hal ini terjadi karena kualitas intelektual hukum kita tidak sejalan dengan besarnya kejahatan korupsi yang terjadi. Kalau nilai kualitas yang terjadi, ini dalam konteks korupsi ya, ini nilai kualitas intelektual undang-undangnya dibandingkan dengan kasus perkara yang ada. Ini kan terjadi semacam kesenjangan yang sangat besar. Artinya, ketika ada kasus korupsi, contohnya misalnya PT Timah Tbk, ya kan? Ini kualitas undang-undangnya tidak bisa menerjemahkan kasus tersebut, gitu loh, karena tidak mempunyai instrumen hukumnya. Kalau di negara maju, nilai kualitas undang-undangnya ekivalen dengan kasus korupsinya atau kasus-kasus yang sejenis korupsi. Jadi ketika itu muncul perkara, ya, undang-undang bisa menerjemahkan dengan baik, gitu. Korupsi ini kan kalau diterjemahkan yang lebih dalam aspek luas, ini kan merupakan suatu kejahatan luar biasa. Nah, kejahatan luar biasa itu nggak cuma hanya kerugian keuangan negara, ansik, tetapi di dalam korupsi itu menimbulkan atau berimplikasi terhadap aspek-aspek. Misalnya pertama, ya kan, masyarakat mengenai kualitas mutu pendidikannya itu menjadi sangat rendah akibat dari korupsi. Nah, kedua, ya, kesejahteraan masyarakat sangat menurun karena akibat dari korupsi. Ya kan? Ketiga, korupsi juga itu membuat masyarakat itu tidak mendapatkan subsidi kesehatan. Ya kan? Nah, korupsi juga itu menimbulkan kerusakan lingkungan yang meluas. Ekosistemnya itu hancur, luluh lantah akibat dari korupsi dan sebagainya. Makanya korupsi itu sebenarnya adalah kejahatan yang luar biasa yang seharusnya di dalam kasus PT Timah Tbk ketika Kejagung melimpahkan perkara ini ke pengadilan, hakim itu harus bisa menerjemahkan hal tersebut, gitu loh. Walaupun instrumen hukumnya tidak mengcover hal tersebut juga, gitu. Dengan segala kekurangan serta celah yang ada, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih seperti macan ompong, yang garang hanya aumannya. Maka Indonesia, kata Armstrong, adalah surganya para koruptor. Satu kasus korupsi tidak akan menebar efek jera. Sebaliknya, satu perkara korupsi akan melahirkan 1000 koruptor baru. Kasus korupsi ini tidak akan bisa diselesaikan dengan sangat baik. Artinya setiap ada kasus korupsi, koruptornya itu mendapatkan hukuman yang relatif bisa dikatakan enak lah. Dengan kata lain, setiap ada satu kasus korupsi atau 2 kasus korupsi, ya, maka akan timbul 1000 koruptor atau 2000 koruptor. Jadi surganya koruptor lah Indonesia. Cara yang satu-satunya yang harus bisa kita lakukan, kita merevisi undang-undang pemberantasan korupsi tersebut. Kendalanya kalau terkait dengan hal itu, kendalanya gini,
Ini harus revisi dulu nih, pasal 18 ayat 1 huruf A, revisi dulu pasal 18 ayat 1 huruf B. Kalau pasal 18 ayat 1 huruf A, ini kan terkait dengan masalah perampasan aset, ya, koruptor, itu hanya bisa dilakukan terhadap barang yang dipergunakan atau diperoleh dari